Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Kita mengucap syukur, hari yang baru Tuhan karuniakan bagi setiap kita, dan kita didapati sepanjang hari ini melakukan banyak hal, laku hidup kita yang menyukakan hati Tuhan. Kita akan mengawali hari kita dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa surga, sungguh kami mengucap syukur untuk hari yang baru, rahmat dan anugerah yang baru yang Kau limpahkan pada pagi hari ini. Kami boleh ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Kau memberkati, tuntun, dan pelihara setiap waktu. Mengucap syukur bersama-sama dengan Sobat Messenger, kami akan mengawali hari kami dengan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus yang tolong kami, ajar kami, agar firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, menjadi rema, menjadi bread of life di dalam kehidupan kami, yang menuntun kami dalam laku hidup setiap hari, menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan. Jadi perenungan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Kolose. Kolose pasal yang keempat. Kolose pasal yang keempat, ayat kedua hingga yang keenam. Demikian firman Tuhan, Kolose pasal 4 ayat 2 hingga ke-6. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Amin. Biar firman Tuhan diberkati setiap kita yang membaca, mendengarkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu, saudara-saudara, Sobat Messenger, tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah hidup bijaksana. Hidup bijaksana. Seorang penyiar televisi yang terkenal di Amerika Serikat yang bernama Jet Jackson, ketika dia ada di dalam kondisi yang sekarat, yang lemah karena penyakit yang dia derita, selama perawatan di rumah sakit, banyak orang yang mengirimkan karangan bunga, banyak orang yang mengirimkan surat, banyak orang yang mengirimkan email kepada Jet Jackson ini, memberikan satu kekuatan, memberikan satu penghiburan, memberikan satu pengharapan bahwa dalam Yesus Kristus ada kesembuhan, dalam Yesus Kristus ada damai sejahtera. Ya, Jet Jackson adalah seorang Kristen. Dalam setiap tugas menyiarkan atau penyiaran di televisi, selalu ada kebenaran firman Tuhan yang dia bagikan, yang dia sampaikan kepada banyak orang. Dan ketika Jet Jackson ini mengalami sakit penyakit yang membuat dirinya ada dalam kelemahan, bahkan dikatakan hampir sekarat, ternyata banyak orang yang merasa diberkati oleh Jet Jackson ini. Mereka juga memberikan penguatan, penghiburan, pengharapan kepada Jet Jackson. Bahkan ketika ada di rumah sakit dalam masa perawatan, Jackson menuliskan sebuah pesan kepada mereka yang sudah memberikan perhatian kepada dia. Dia tuliskan demikian: saya sangat bersyukur dapat melayani banyak orang melalui tugas
yang dipercayakan Tuhan kepada saya. Dan melalui itu, saya dapat berjumpa, saya dapat mengenal banyak orang. Dan di sana ada penghiburan, pengharapan dalam Yesus Kristus yang diberikan kepada saya. Sungguh satu penguatan, penghiburan yang luar biasa Tuhan kerjakan atas diri saya. Saya mengucap syukur untuk keluarga yang Tuhan sediakan. Saya mengucap syukur untuk setiap pribadi yang mereka setia memberikan penghiburan, kekuatan setiap hari kepada saya di dalam masa-masa di rumah sakit ini. Sungguh kasih Tuhan begitu luar biasa. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Kristus Yesus. Karena di dalam Yesus Kristus kita akan menerima yang terbaik. Bapak Ibu, saudara-saudara, Super Messenger, sungguh kita merasakan satu sukacita yang besar melihat bahwa dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, pekerjaan-pekerjaan baik yang kita sampaikan kepada banyak orang, bahkan firman Tuhan yang kita beritakan kepada banyak orang, tidak pernah menjadi sia-sia. Bahkan setiap mereka yang menerima berkat dari apa yang kita kerjakan, menjadi alat Tuhan bagi kita menerima penghiburan anugerahnya yang ajaib bagi kehidupan kita. Karena itu bangunlah hidup bijaksana dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Bagian firman Tuhan yang kita baca adalah surat Paulus kepada jemaat di Kolose. Paulus menasihatkan bagaimana kita hidup sebagai manusia baru, bagaimana kita hidup sebagai anggota keluarga satu dengan yang lain di dalam konteks dalam dunia ini. Bagaimana kita orang-orang percaya menyatakan kasih Allah setiap hari. Yang pertama, Paulus berikan nasihat, bertekunlah dalam doa dan mengucap syukur. Paulus berikan nasihat kepada kita hidup bijaksana. Yang pertama adalah bangunlah relasi yang dekat dengan Tuhan setiap hari, mengalami kasih karunia Tuhan Yesus setiap hari, sehingga kita dapat mengucap syukur senantiasa dalam kehidupan kita. Bahkan kita tahu Paulus menuliskan suratnya ini ada dalam penjara, ada dalam segala keterbatasan, sakit yang dia derita, aniaya yang dia alami. Tapi Paulus mengajarkan untuk kita berdoa kepada Tuhan dengan pengucapan syukur, mengalami, merasakan kebaikan Tuhan. Hidup bijaksana yang kedua yang Paulus ajarkan kepada kita semua dan kepada jemaat di Kolose adalah hiduplah dengan penuh hikmat terhadap semua orang. Diberikan nasihat di sana, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Diajarkan untuk dalam laku hidup kita, perkataan kita, ucapan kita, perbuatan dan sikap kita dikatakan penuh hikmat, jangan hambar, tetapi selalu ada kebaikan yang diberitakan, yang disampaikan kepada banyak orang. Dan inilah menjadi panggilan setiap kita, orang-orang percaya yang sudah menerima kasih Kristus. Kita membagikannya kepada mereka.
Kalau kita membaca di dalam surat Kolose ini, bagaimana Paulus mengajarkan dalam kehidupan yang kita jalani di antara saudara-saudara seiman, kita hidup saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendukung satu dengan yang lain. Sama seperti Jet Jackson, ketika dia memberitakan firman Tuhan, menyatakan kasih Kristus kepada banyak orang. Ada banyak orang-orang yang dia tidak kenal, diberkati melalui perkataan, melalui tindakan pekerjaan baik yang dilakukannya. Sehingga ketika mereka mendengar Jet Jackson ini sedang dirawat di rumah sakit dalam kondisi yang kritis, mereka membalas kasih Jet Jackson ini melalui perhatian, melalui perkataan, surat, karangan bunga yang menyatakan hiduplah dalam pengharapan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hidup serupa dengan Yesus adalah hidup bijaksana dalam perjalanan kehidupan kita di tengah dunia ini. Kita tidak berfokus kepada diri sendiri untuk menyenangkan diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kita melihat bahwa segala yang kita kerjakan, kita lakukan tidak hambar, tidak sia-sia, tapi mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitar kehidupan kita semua. Seorang hamba Tuhan, Ibu Mary Arifin, sepanjang hidup dia melayani sebagai hamba Tuhan, menggembalakan di sebuah gereja. Penuh kasih, penuh perhatian, sehingga ada banyak jemaat yang diberkati oleh pelayanan Ibu Mary Arifin ini. Hingga satu saat Ibu Mary Arifin ini sakit, dan dalam kondisi yang sangat lemah karena sakit yang dideritanya semakin berat. Ada banyak orang yang kemudian menyatakan kasihnya dengan memberikan penghiburan, memberikan perhatian, memberikan pengharapan dalam Yesus Kristus. Ketika kunjungan itu dilakukan, setiap mereka yang berkunjung menyatakan kasih mereka, perhatian kepada Ibu Mary Arifin. Tapi yang menarik adalah Ibu Mary Arifin justru yang memberikan penghiburan bagi setiap mereka yang hadir, termasuk saya yang mengunjungi. Dikatakan, hiduplah setia sampai akhir kehidupanmu. Semua yang engkau kerjakan tidak pernah sia-sia di dalam Yesus Kristus. Engkau akan melihat banyak kebaikan yang engkau akan alami, bahkan di dalam masa-masa sulit dalam kehidupanmu. Engkau tidak seorang diri. Ketika berkat Tuhan dicurahkan, banyak orang menerima apa yang engkau kerjakan. Mereka tidak pernah melupakan kasih Kristus yang dibagikan melalui kehidupanmu. Mengajarkan kepada kita, ketika kita berbuat kebaikan kasih Kristus kepada banyak orang, hidup kita tidak pernah sia-sia, karena kita akan menerima yang terbaik dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surga, sungguh kami diingatkan kembali, acap kali kami merasa bahwa perbuatan baik kami
ketika tidak dihargai, tidak direspon, tidak diperhatikan, bahkan diabaikan. Tapi sungguh kami percaya hari ini semua perbuatan baik kami tidak pernah menjadi sia-sia. Ajar kami hidup bijaksana, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan setiap hari, dengan pengucapan syukur, mengalami kebaikan Tuhan setiap hari. Dan kami diajar untuk melakukan perbuatan baik, hidup penuh hikmat kepada banyak orang, membagikan kasih Kristus kepada banyak orang. Jangan berlaku yang hambar, yang sia-sia, yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi melihat betapa kasih Kristus itu dapat dibagikan melalui kehidupan kami kepada banyak orang. Ajar kami, ya Tuhan, setiap sobat messenger, kami punya hidup yang bijaksana. Kami terus membangun keintiman dengan Yesus Kristus dengan pengucapan syukur setiap hari, sehingga memampukan kami membagikan kasih Kristus melalui perbuatan baik, pekerjaan baik setiap hari kepada banyak orang yang ada di sekitar kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan sediakan, berikan yang terbaik bagi kami semua. Kami serahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Tuhan berikan pertolongan, kami dapat memberikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan Tuhan Yesus mencukupkan segala apa yang kami perlukan sepanjang hari ini. Tuhan akan berikan pemulihan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh. Kau jamah dan kuasa Roh Kudus-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kesehatan yang terus dicurahkan. Berikan hati yang terus memandang dan berharap kepada Yesus Kristus, melakukan kebaikan demi kebaikan. Bagi kami yang bergumul dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam studi kami, dalam usaha pekerjaan kami, kekhawatiran akan hari depan kami, akan apa yang harus kami kerjakan, kami lakukan. Sungguh Tuhan, Kau berikan hikmat jalan keluar bagi kami, sehingga ketika kami mau taat melakukan bagian kami sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kesembuhan, pemulihan boleh kami alami, boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Berdoa, ya Tuhan, untuk setiap anak-anak Tuhan, mereka yang melayani di dalam kedokteran, pelayanan medis. Sungguh Tuhan, Kau yang memberikan pertolongan, terlebih kepada lembaga pelayanan Kristen yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan kesabaran, berikan hikmat, sehingga pada pelayanan medis anak-anak Tuhan ini, mereka bukan saja melayani kesembuhan jasmani, tetapi juga pemulihan rohani bagi setiap jiwa yang dilayani, untuk terus berpengharapan dalam Yesus Kristus, untuk terus hidup dalam kebenaran, melakukan apa yang baik kepada sesama. Dan di sanalah ada satu pengharapan yang terus Tuhan sediakan, hati yang gembira akan mengalahkan segala kelemahan tubuh kami. Berkati untuk lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan berikan hikmat bagi setiap pengelola dalam mengembangkan pelayanan medis ini, boleh menjadi berkat bagi banyak orang, banyak jiwa. Mereka diselamatkan dari kebinasaan tubuh. Mereka diselamatkan dengan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan berkati untuk peralatan, untuk perawatan, untuk terapi-terapi, berapa tindakan-tindakan yang dilakukan, senantiasa Tuhan akan campur tangan, sehingga ada kesembuhan, ada pemulihan yang boleh
terjadi. Sungguh Tuhan, Engkau yang memiliki hidup setiap kami umat manusia. Tuhan juga berikan penghiburan, damai sejahtera bagi setiap anggota keluarga, mereka yang harus berpisah dengan orang yang dikasihi. Sungguh Tuhan, Engkau juga akan memberikan penghiburan yang sejati, dan lembaga pelayanan medis ini dapat memberikan satu pelayanan yang tepat, sehingga tidak merasa kehilangan, tetap berpengharapan menjalani hari depan bersama dengan Tuhan. Berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati pemerintahan yang masih ada sekarang, sebagian dijabat oleh pemerintahan sementara, pejabat sementara, pelaksana tugas. Sungguh Tuhan, Kau yang terus akan campur tangan di sisa akhir jabatan mereka. Mereka tetap melayani masyarakat dengan sepenuh hati, dengan jujur, takut akan Tuhan, dan menjalankan pemerintahan, menjalankan roda pembangunan dengan tepat, dengan baik, sehingga setiap kebijakan dan tindakan yang dilakukan mendatangkan keadilan sosial, keamanan, stabilitas di seluruh wilayah Indonesia. Tuhan tolong negara kami Indonesia ini di dalam masa-masa pergantian pemerintahan tetap ada di dalam kondisi yang aman dan damai. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, hiduplah dengan bijaksana, membangun relasi yang dekat dengan Tuhan, sehingga kita dapat mengalami, merasakan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita dengan pengucapan syukur. Sehingga kita dimampukan oleh pertolongan Roh Kudus melakukan perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan baik kepada banyak orang yang ada di sekitar kita. Melalui kasih Kristus yang sudah kita terima, kita bagikan kepada mereka semua. Sehingga dalam segala keberadaan kita, tidak pernah sia-sia kita mendatangkan kebaikan, penghiburan bagi banyak orang. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.